Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Syala Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, pada video saya kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan emosi. Langsung saja, ini dia. Perkembangan emosi merupakan perjalanan penting dalam kehidupan manusia yang membentuk kepribadian sebuah individu. Orang yang memiliki hambatan dalam perkembangan emosi akan sulit untuk mendapat keseimbangan dalam hidup. Nah, pada anak usia 0 sampai 2 tahun, pada tahap ini bayi mengalami dunia melalui panca indera dan tindakan fisiknya. Emosi mereka terutama terkait dengan respon sensori motor seperti senang saat disusui atau marah ketika membutuhkan sesuatu. Selanjutnya pada usia 2 hingga 7 tahun, selama periode ini anak-anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. Mereka mengembangkan imajinasi dan berfokus pada diri mereka sendiri. Biasanya menyatakan bahwa anak-anak pada tahap ini mungkin kesulitan untuk memahami dan mengungkapkan emosi dengan kata-kata, dan ekspresi emosional mereka ini mungkin ekstrim. Selanjutnya pada usia 7 sampai 11 tahun, anak-anak di sini mulai mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perasaan orang lain dan dapat mulai memahami perspektif orang lain. Mereka juga dapat mulai mengidentifikasi dan memahami nuansa emosional yang lebih kompleks. Dan yang terakhir ini pada usia 12 tahun dan seterusnya. Pada tahap ini kemampuan berpikir abstrak dan logis berkembang. Individu dapat memahami dan mengekspresikan emosi dengan lebih kompleks. Mereka mampu memahami konsep seperti rasa cinta, rasa bersalah, dan kebahagiaan dalam konteks yang lebih abstrak. Piaget berpendapat bahwa pemahaman emosi berkembang seiring dengan perkembangan kognitif dan kemampuan anak untuk memproses informasi yang lebih kompleks. Dalam pandangan Piaget, anak-anak belajar memahami mengolah emosi melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan pengembangan keterampilan berpikir abstrak. Nah, di sini ada faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor genetik dapat berperan dalam menentukan kecenderungan terhadap respon emosional tertentu dan kerentanan terhadap gangguan emosional. Kondisi kesehatan fisik seseorang dapat memengaruhi keseimbangan kimia dalam otak yang dapat berdampak pada suasana hati dan respon emosional. Selanjutnya itu juga dari pengalaman awal hidup. Kualitas interaksi dengan orang tua dan pengasuh pada awal hidup dapat membentuk pola hubungan sosial dan cara mengelola emosi. Keterkaitan yang aman pada masa bayi dan anak-anak memainkan peran penting dalam perkembangan emosi yang sehat. Selanjutnya juga ada lingkungan sosial seperti nilai, norma, dan ekspresi emosional yang diterima dalam budaya tertentu dapat mempengaruhi cara individu mengalami dan mengekspresikan emosi. Di sini juga ada stimulus lingkungan. Pengaruh lingkungan visual dan auditif seperti warna, suara, dan pencahayaan dapat mengaruhi mood dan respon emosional. Pengalaman traumatis, baik fisik maupun emosional, dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan emosional seseorang. Selanjutnya ada interaksi sosial dan pengalaman pendidikan. Interaksi sosial dengan teman sebaya dapat membentuk kemampuan individu untuk beradaptasi dan merespon secara emosional terhadap orang lain. Pengalaman pendidikan dan pembelajaran dapat membentuk persepsi diri, kompetensi sosial, dan kemampuan pengelolaan emosi. Yang terakhir di sini yaitu pengalaman kognitif. Perkembangan kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengartikan emosi orang lain serta diri sendiri berdampak pada pengelolaan emosi. Peristiwa signifikan seperti perubahan besar, kehilangan, atau pencapaian dapat memicu respon emosional yang kompleks dan mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Nah, mungkin itu tadi sedikit penyampaian dari saya mengenai materi perkembangan emosi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.